Inilah kira-kira saya sampaikan sedikit demi sedikit 3 poin. 1, tentang qalbun, tentang hati. Yang kedua tentang zikir. Yang ketiga tentang la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi lagi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu akan mendapat pahala tergantung niat. Biar itu sholat berjamaah, kalau niatnya tidak lillahi ta'ala, nggak dapat pahala. Setuju nggak Pak? Ada nggak yang datang ke sini niatnya mau makan? Ada? Dapat makanannya, pahalanya orang. Ya. Ada yang nggak ke sini cuma ngilangin stres, tapi di rumah disuruh mulu sama laki, yang laki-lakinya punya bini ribetin mulu kalau malam, ya ada nggak? Dapat di sini hilang stresnya, pahalanya enggak. Sholat aja kalau nggak pakai niat lillahi ta'ala nggak dapat pahalanya. Buat apa ada surat Al-Ma'un? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Biar kita terhindar dari riya, biar kita terhindar dari sia-sia, maka guru agung kita membimbing hati kita supaya setiap langkah, setiap detik, setiap detak kita mendapatkan pahala. Pak Sulis, dari rumah berangkat ke kantor, ada pahala nggak? Ada nggak Bu kira-kira Bu? Suami Ibu berangkat dari rumah ke kantor, ada pahala nggak? Ada. Suami Ibu mau berangkat, kira-kira Ibu pesan kepada suami apa? Hujan, berbluduk, itu kan? Pakai jas hujan, kemudian salaman sama Ibu, kira-kira kata-kata sebelum berangkatnya apa? Apa? Hati-hati, ya kan? Padahal hatinya mah nggak kelihatan, yang akan berjalan itu roda kehidupan, roda motor, ya. Mau megang sesuatu, hati-hati. Bukannya tangan-tangan itu bilang. Mau melihat sesuatu, ya, kalau lagi ulangan, Dek, lihat soalnya, hati-hati. Kok hati yang disebut? Bukan mata-mata, ya Pak? Bukan tangan-tangan, bukan kaki-kaki. Karena itu yang lebih penting dari semua itu di sini. Qalbun. Maka kita hati-hati menjaga hati. Jadi kalau, maaf nih, kalau qalbun bahasa apa tuh Pak? Bahasa Arab, ya. Artinya hati lah gitu, kelebak-kelebak gitu, qalbun. Kalau hati bahasa apa Pak? Bu, hati bahasa apa? Bahasa Indonesia. Lambangnya apa? Ya apal banget itu mah, lope dah. Udah lope itu udah. Tapi hati itu dari bahasa Indonesia, ilo kan nggak ada juntrungnya, nggak ada sejarahnya, tiba-tiba hati, ya. Karena dalam bahasa itu termasuk bahasa Arab itu banyak dari simai, dari pendengaran. Kita aja nama ini nama Kampung Dukuh. Kenapa disebutin Kampung Dukuh? Karena orang sering menyebutnya di Kampung Dukuh karena di situ ada banyak buah dukuh. Ya. Hati itu apa? Saya cuma ingat dalam bahasa Arab itu ada ketika di pesantren ada kata-kata begini, hati misalan. Apa itu artinya? Datangkanlah contoh, isilah contoh. Kira-kira nih menurut saya, ya kan? Hati-hati, kalau Bapak Ibu ngomong hati-hati, konsentrasinya ke hati apa ke mata? Salah kalau ke mata. Konsentrasi ke tangan apa ke hati? Harusnya ke hati. Namanya juga hati-hati. Karena yang maha, ya, menolong, yang maha menyelamatkan, yang maha menunjuk hanyalah Allah.
La ilaha illallah. Tidak ada yang membimbing kecuali Allah. Jadi, kalau kita berjalan, hati-hati ya Pak mukmin. Berarti qalbun qalbun. Maksudnya apa? Hatinya suruh hidup. Kalau hati hidup, kerjaannya apa Bapak Ibu? Hati hidup kerjaannya apa Bu? Zikir. Lagi nyupir mau berangkat, Rasulis udah nyetir, hati-hati. Ketika nyetir, hatinya hidup. Apa? Zikir. Nah ini lagi ceramah begini, hatinya hidup apa enggak nih? Ini yang banyak lupa nih Pak. Ya. Tapi untung banget Pak. Untung banget kita pernah talqin, pernah diajarkan. Dalam kelupaan kita ditarik lagi oleh Allah untuk ingat. Coba bayangin ini jujur ya. Lagi naik motor, ingatnya yang lain, tiba-tiba tarik lagi, set. Betul nggak Pak? Itu Pak, ya. Kalau kita pesan, ibu-ibu pesan kepada suaminya mau nyetir, hati-hati. Itu suaminya belum belajar zikir, belum belajar hati. Apa yang konsentrasinya? Mata sama setir. Hatinya kemana? Ngayam. Bagi Ikhwan beda. Hati-hati apa? Santai. Di dalam ada musik. Ya. Saya dulu diajarin Pak. Kalau ada dengar musik, kita nggak usah protes. Iringin aja pakai. Nah, itu kan? Nggak usah protes. Nanti Allah yang nunjukin. Udah kekuasaan Allah. Jadi bahasa saya itu kalau pesan hati-hati berarti zikir, zikir. Hati-hati, zikir, zikir. Hati-hati, zikir, zikir. Itu konsep saya. Bapak setuju syukur, nggak setuju juga nggak apa-apa. Ya. Alhamdulillah. Ini udah 45 menit. Oh belum ya? Insyaallah. Itu satu qalbun. Yang kedua Bapak Ibu rahimakumullah, boleh dong kalau saya nyatakan bahwa kita itu ikut zikir ini, kita menjadi murid Abah ini, pengen masuk surga. Emang nggak ada yang mau masuk surga nih? Kita menjadi ahli surga, bener nggak? Bener nggak Bu? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada nggak di sini yang nggak mau masuk surga? Apakah semuanya mau menjadi ahli surga? Mau masuk surga? Kapan? Nah ini persoalannya nih. Kalau kapan ini? Harus mati mati mah urusan nggak pakai abjad. Untung Pak Sulis namanya dari S, lamaan. Coba yang namanya dari A. Kalau dari abjad, ya. Saya M mukmin belakangan Bu. Ya. Kalau dari abjad, tapi kan enggak. Saya takut dari abjad, istri saya namanya Aminah, itu ada ponakan saya itu. Nama istri saya Aminah, saya ganti biar enggak dari depan. Saya ganti namanya Prilly. Jauh amat ya. Jadi memang harus mati. Justru persiapan itu, ya, itu pasti. Yang belum pasti itu persiapan mati kita itu apa? Banyak orang mempersiapkan hidup, tapi jarang orang mempersiapkan mati. Maka ketika berdoa itu, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Masya Allah. Bayangin Pak, bayangin. Kalau ada di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Anu bin Anu. Saya bayangin, ini suatu saat nama saya disebut kali ya. Coba Bapak, Ibu, kalau di masjid tiba-tiba disebut namanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pernah bayangin begitu nggak? Ya. Ini persiapannya.
mati. Ini sekilas info, Bu. Menurut penelitian nih, zaman sekarang itu terutama di Indonesia, urutan mati itu ada orang tua, ada remaja, ada anak-anak. Katanya urutan yang pertama paling tinggi mati itu paling banyak dari remaja. Yang kedua dari orang tua usia tua. Yang ketiga usia anak-anak. Saya tanya, kok bisa dari remaja? Emang remaja sekarang itu banyak yang menyebabkan dia cepat mati. Contoh anak SMA, tawuran. Ya enggak? Itu yang tawuran anak SMA apa gurunya? Anak-anak remaja. Lo kan ada aki-aki tawuran. Amit-amit amat ya. Enggak ada. Itu yang lebih cepat mati. Di Jawa Barat ada 190 pemuda minum oplosan. 52-nya mati ketika itu juga. Gara-gara minum oplosan. Remaja. Kita mau bilang kalau yang matinya begitu kira-kira mati syahid apa mati sangit? Remaja yang banyak seketika itu 52 mati. Emang ada aki-aki minum oplosan? Orang ada. Nenek-nenek? Enggak ada. Yang ketiga, kata si Ustadz itu, banyakkan remaja, terutama putri. Remaja putri banyak yang meninggal. Dari mana? Kebanyakan remaja yang aborsi. Apa itu aborsi, Bu? Menggugurkan kandungan. Emang di sini ada nenek-nenek aborsi? Mati. Pada saatnya kita nanti, cerita singkatnya, ketika malaikat meniup trompet itu udah mulai meniupkan tanda kiamat, semuanya akan mati. Betul nggak Pak? Semuanya akan mati. Itu kapan malaikat Israfil niupnya, Bu? Kapan kira-kira? Dalam sebuah hadis qudsi mungkin kita paham. Dia nyuruh, Allah nyuruh pada malaikat Israfil, ya Israfil, law sami'ta qailan Allah 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 fantadiri sa'ah. Kalau kamu masih mendengar di Tangerang ini banyak orang yang menyebut nama Allah, masih banyak yang berzikir, di Indonesia masih banyak yang berzikir, masih banyak yang eling kepada Allah, masih banyak yang beribadah kepada Allah, maka tunda hari kiamatnya. Sampai kapan? Sampai orang yang berzikir habis. Maka orang-orang, maaf nih, orang-orang yang tidak berzikir harusnya berterima kasih kepada Ikhwan TKN. Gara-gara rajin berzikir, dunia ini ditahan oleh Allah untuk kiamat cepat. Begitu. Mati semua.